Bagaimana caranya anak remaja kita yang tidak kaku, padahal maknya udah mau berubah menjadi mama yang penyayang. Silakan Bunda. Baik. Saya bukan si serba pintar ya. Saya juga melakukan banyak kesalahan, kurang ya. Jadi kita setara ya. Artinya di sini kalau ayah atau bunda punya sumbang saran untuk kawan yang bertanya, saya mohon tolong bagi ya, jangan biarkan pertanyaan ini sendiri gitu, dijawab sendiri oleh saya sebab saya penuh dengan keterbatasan. Jadi silakan menyumbangkan. Saya harap dari ayah-ayah ini, karena kan tadi kasusnya yang nomor 2 ayah yang agak temperamental katakan. Kita berikan dukungan dulu untuk ibu yang sudah sabar sama ayah yang temperamental. Kita berikan applause. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Nah, nggak mudah ya untuk mengubah. Nah itu juga satu hal ya, ketika kita merasa ketika masuk perkawinan bisa mengubah tabiat karakter seseorang. Ternyata baru keluar ketika sudah menikah, dan apalagi ketika sudah punya anak, ternyata dia juga kasar sama anak kita. Walaupun kita bersikap baik, saya nggak boleh nomor 2 ya. Kalaupun kita itu udah memenuhi semuanya, sayang, Adinda, sayang, ibu yang bertanya nomor 2 ya, yang jatuh air matanya Allah jadi saksi ya atas kesabaranmu menghadapi suami. Ada beberapa kiat ya, katakan begitu, kiat untuk ibu yang struggling seperti ini ya, karena dia nggak mungkin mengubah tabiat karakter suaminya. Yang pertama adalah bunda sayang, bangun sebuah ekosistem kebahagiaan di dalam dirimu sendiri. Bangun. Sehingga engkau tidak terpuruk di dalam sebuah lembah penuh tangis atau kedukaan, dan satu yang paling bahaya adalah kekhawatiran. Rasanya engkau itu menganggap bahwa perilaku suami yang kasar begitu itu sudah jadi semacam azab di dalam rumah. Kau bisa tahan, tapi kau pikir anakmu gak mungkin tahan. Sekarang kita ubah cara kita berpikir. Suami gak bisa diganti, atau kau gak mau ganti suami karena dia adalah ayah anak-anakmu. Maka sekarang hadapi. Jangan flight, jangan pergi dari masalah, hadapi masalah itu. Kau harus berani menghadapi masalah. 1, bangun ekosistem kebahagiaan diri sendiri. Karena ini penting, and don't ever anyone take this. Nggak boleh satu orang pun mengambil otonomi kebahagiaan kita. Whatever, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kamu harus tetap bahagia. Ini adalah hal yang seperti muskil atau seperti itu teoritis. Enggak. Kita, we are what we think, we are what we eat. Kita itu apa yang kita pikirin. Kalau yang kita pikirin banyak, anxiety, fear, rasa khawatir, takut, maka yang keluar dari tubuh kita adalah kortisol. Di otak kita akan menyuruh banyak keluar racun. Efeknya dalam 10 tahun kau akan menderita GERD, kau akan menderita kelayangan, migrain nggak habis-habis, sakit punggungmu, sklerosis, kemudian sampai ke jantung, detak jantungmu selalu nggak beres, dokter bilang kamu cenderung punya gangguan jantung, and so on. Jangan percaya itu. Berhenti untuk meyakini bahwa your anxiety, kekhawatiranmu itu adalah satu hal yang harus kau pertahankan. Bahkan anxiety, kecemasan, kekhawatiran, takut itu buang ke tempat sampah. Tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan aku bersuamikan seorang yang pemarah dan kasar, dan juga memiliki anak-anak yang harus bertarung dengan keadaan ini. Aku adalah Nusa Ibah. Aku adalah ibu bagaikan Nusa Ibah. Tahu kisah Nusa Ibah ya? Baca sirah sehingga kita tahu kisah-kisah. Aku adalah Asia.
make an identification yang bagus, buat identifikasi dan bangun itu di dalam diri. Saya adalah Kumala Hayati. Saya kalau saya bilang saya lagi sedih apa-apa, saya bilang itu Ibu Kumala Hayati dulu sedih nggak ya? Waktu dia jadi pasukan Inombale dihianati begitu-gitu. Dia adalah orang pertama Portugis tahun 1500. Dia sudah menjadi panglima perang Inombale. Perempuan-perempuan jadi pasukan dia. Keren. Saya bilang saya adalah Kumala Hayati hari ini, gitu kan? Saya jangankan jangankan persoalan ini, persoalan rumah. Saya bisa seperti pemimpin pasukan Inombale. Saya bisa memimpin negeri ini, gitu. Maksud saya buat standar yang dan penghargaan yang lebih tinggi pada dirimu dengan mengidentifikasi diri dengan para pejuang, perempuan pejuang, sehingga kita punya sifat kebertahanan yang kuat. Ya, punya sifat bertahan yang kuat itu penting. Seperti Ibu Hajar, kayak gimana dia itu, ya, dengan